Udah 3, oke. Nah, jadi sorry banget nih guys ya. Nah, ini aku lagi coba untuk live stream dan ternyata nggak bisa ya. Lewat iOS ini benar-benar nggak bisa, aplikasinya tuh full berbayar semua. Jadi mau nggak mau ya kita harus pakai PC ini yang Windows ya. Nah, tapi karena ini setup baru dan aku nggak pernah pakai Windows, maksudnya belum pernah punya PC yang Windows, biasa tuh laptop. Jadi langsung record gitu ya, nggak perlu audio atau mikrofon eksternal. Nah, ini jadi lagi aku pesan, jadi estimasinya minggu depan kita baru bisa live stream ya, karena kalau di iOS ini lumayan mahal tuh aplikasinya tuh ya kan. Kalau misalnya murah-murah ya it's okay lah, masa harga 79.000 untuk 1 minggu itu kan nggak ngotak gitu ya, rugi men gitu kan. Kalau kita nanti live stream, kita bakal live stream tiap hari gitu ya, nggak sih tiap hari benar, palingnya seminggu 3 kali 4 kali ya kan, lumayan. Tapi ya harus, memang kita harus pakai mikrofon eksternal dan lagi dipesan, oke. Jadi kita beli di Shopee aja karena lebih lebih worth it ya daripada beli langsung, karena tahu lah ya kan, Kalimantan dan Pontianak harga barang gimana ya kan. Kalau kalian yang berada di luar Kalimantan, maksudnya di Pulau Jawa itu it's okay gitu kan. Kalau di Kalimantan atau di pulau-pulau lainnya wah gitu. Oke, jadi banyak banget yang bahas, Bang lu kok aneh yang nggak pernah bahas lagi altcoin segala macem. Oke, jadi bagi yang baru nonton silakan di subscribe terlebih dahulu karena kita bakal bahas altcoin. Sejujurnya dulu ini channel ini jarang banget yang namanya bahas Bitcoin. Kenapa? Itu setiap mau bahas Bitcoin itu tunggu ada event-event gede aja. Contoh 2020 Bitcoin halving, kemudian Bitcoin new all time high, Bitcoin mau crash ke 28.000 ketika Mei bulan tahun lalu lebaran, kemudian naik lagi. Nah, itu baru bahas Bitcoin dan Bitcoin ya. Jadi selama ini kenapa nggak pernah bahas altcoin lagi? Ya kenapa? Ya karena kita mengalami bearish share yang mana kita bakal berfokus pada pergerakan si Bitcoin, karena mau nggak mau kita mau nggak mau, suka nggak suka harus mengikuti pergerakan Bitcoin daripada altcoin yang terpaksa dia kadang harus melawan dan kadang harus ikut sama si Bitcoin itu sendiri. Nah, jadi kenapa memang aku nggak rekomendasikan untuk belanja altcoin ya, karena kalau kalian mau cuan sebenarnya tipis-tipis bisa, tapi kalau aku ya sorry, rugi waktu sebenarnya ya. Mending aku main Bitcoinnya langsung, beli jual beli Bitcoinnya atau main feature Bitcoinnya. Karena apa? Karena di situ lebih worth it banget gitu ya, daripada ketimbang kita harus bermain di altcoin yang belum tentu naik karena resiko nyangkutnya juga 50-50 gitu. Oke. Nah, jadi ada yang nanya, Bang, altcoin favorit lu apa? Oke, udah lama banget aku nggak pernah yang namanya bahas atau sentuh senggol altcoin selain BNB. Jadi sekarang hari ini kita bakal bahas 3 altcoin rekomendasi, buat rekomendasi ya. Altcoin kebanggaan dan recommended CV. Tapi sekali lagi disclaimer on, ini bukan untuk kalian beli atau kalian invest dalam jangka waktu dekat, enggak sama sekali, karena ini adalah salah 3 koin terbaik aku dan ini bakal masuk portofolio aku untuk next bull run, dan aku yakin harganya bakal meledak. Kalau nggak meledak ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah bangga sama kinerja timnya. Oke, yang pertama adalah ya kalian tahu sendiri ya. Yang pertama langsung aja kita lihat di sini, udah nggak perlu kita jelaskan lagi ya. Kita nggak perlu ngejelaskan yang satu ini, kita tahu harganya berapa, kita ubah ke IDR. IDR ya. Nah, kita ubah ke sini ya. Jadi harganya sekarang 4 jutaan ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mendaftar di platform dia sendiri yang resmi ya, teman-teman bisa mendaftar gunakan link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan 20% bonus kickback perdagangan dari setiap perdagangan yang teman lakukan. Oke. Nah, jadi udah jelas, nggak perlu dijelasin utilitasnya apa, koin apa, yang punya siapa, marketnya apa, platformnya apa, kemudian fundamentalnya gimana, ini udah nggak perlu dijelaskan lagi. Nah, aku kasih tambahan aja ya. Mungkin di 2024 itu adalah terakhir untuk si benda satu ini ngeburn. Karena beberapa saat yang lalu dia baru ngeburn ya. Dan kalian bisa lihat ya, max supply-nya ya, ini 200 juta. Ya, yang seawalnya itu sekitar 500 juta. Ya, udah di burn. Nah, sekarang tinggal max supply-nya itu 200 juta. Dan circulating, apa itu circulating? Circulating itu artinya yang sudah beredar. Sorry, kayaknya udah selesai nih ya bakarnya. Jadi nggak sampai 2024, karena aku pernah baca kalau nggak salah ini mau dimentokin ke 100 berapa ya, 140.000 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih 140.000. Tapi kita lihat aja apakah mentok di 200 juta atau 140 juta total supply daripada si koin satu ini. Oke. Nah, untuk pergerakannya tentu aja mengikuti major market ya. Major market
mengarah kemana ya gitu juga dia naik atau turun ya udah jelas. Karena aku pertama kali cuan parah tuh dari sini, modal 30 juta jadi 210 juta waktu Februari sampai Maret 2021 tahun lalu ya. Itu benar-benar gila banget BNB. Bagi ngikutin aku udah lama nih udah tahu banget ya koin ini. Karena ya tiap hari di FOMOin. Oke, must hold BNB dan segala macam. Oke, udah nggak perlu dijelasin ya. Nah, next lagi ini yang pertama, yang kedua adalah di nomor 29 kalau nggak salah. Oke, flow. Nggak pernah ada orang yang ngebahas token atau koin ini ya, jarang banget ya. Apakah karena mereka nggak tahu koin apa, ataukah karena mereka memang gimana ya, memang ya udah memang nggak pernah gitu, jarang banget orang ngebahas koin ini karena baru dilihat ketika kemarin ngepam gitu ya, baru dilihat ketika kemarin ngepam parah ya tiba-tiba, dan kalian pasti nggak tahu kena apa. Kita ngopi dulu. Oke, jadi si Flow ini ya, dia kemarin ada berita yaitu adalah the Flow blockchain announced a partnership with Instagram that is now active ya. Jadi sekarang udah aktif. Jadi si blockchainnya ini, Flow ini adalah blockchain, kalau kita lihat adalah infrastruktur ya, infrastruktur web 3.0 yang mana dia deploy yang namanya dApps atau decentralized apps ya. Nah, kalau menurut aku sendiri ini benar-benar suatu fundamental yang sangat mantap sekali, karena kalian bisa lihat backupnya itu nggak perlu kalian tahu ya. Nah, di sini ada Instagram ya, kemudian di sini ada lagi yang Shopify ya, dan juga YouTube. Ini adalah 3 ya platform yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Ya, nah di sini intinya mereka akan membangun Web3 network yang benar-benar carbon friendly dan juga ramah lingkungan ya. Nah, jadi kalau kita lihat semuanya itu ada di Flow ya. Dia bisa sebagai blockchain, dia bisa sebagai web developer, dia bisa sebagai dApps dApps deploy dan segala macam. Jadi sejujurnya ini adalah apa yang kita butuhkan untuk selama ini, karena kita cenderung untuk bermain di sosial media gitu ya. Nah, jadi ini sekali lagi ini adalah blockchain sendiri guys ya, bukan layer 2 atau apa, ini benar-benar blockchain sendiri. Partnersnya kalian tahu, kemudian komunitasnya kalian tahu, dan aboutnya kalian tahu. Nah, sisanya kalian tinggal lihat tokenomicsnya. Jujur aja untuk total supply-nya di sini sangat banyak ya, jujur aja ini banyak banget, yaitu sekitar 1 miliar, 1,3 hampir 1,4 miliar, dan harganya ini parah gitu ya. Nah, tapi aku yakin ini rank 29 coin market cap loh, artinya ininya apa sih namanya, volumenya dan total market cap ini gede gitu ya. Nah, ini kemarin dia udah parah terjunnya ya, all time high-nya kalau kita perhatikan ini jauh banget ya. All time high-nya itu berada di level sekitar 564.000. Sekarang sisa 40 ribuan, yang artinya dia udah minus 90% sekian. Oke. Nah, Flow ini adalah salah satu blockchain layer pertama yang tentu saja digadang-gadangkan blockchain yang paling baik untuk web developer 3.0 ya. Meskipun banyak yang serupa, contohnya apa nih yang 3.0 ya, kemudian IOTA misalnya ya kan, kemudian banyak ya kan. Tapi Flow ini yang duluan yang mendevelop 3.0 dengan menggabungkan teknologi-teknologi untuk sosial media, dan itu kalau menurut aku parah ya, parah banget. Dan juga NFT ya lebih tepatnya, tapi orang jarang banget untuk NFT-nya, orang lebih ke sosial medianya karena bener-bener kebantu banget gitu ya. Dan dia kalau kalian lihat explorernya ya, Flowscan.org ya, kalian bisa lihat di sini benar-benar dia blockchain sendiri dan kalian bisa nge-scan transaksi ya. Ini jujur aja fee transaction-nya sangat murah dan biayanya cepat. Di mana belinya? Tentu aja di Binance sudah ada. Oke. Nah, jadi next ya. Udah di Flow, udah BNB, dan the last ini kok nggak salah di nomor ya 32 ya. Ini yang terakhir. Fed. Ya jujur ini mungkin yang ngikut aku udah dari lama udah tahu banget Fed. Aku rekomendasi waktu itu dari harganya di bawah 100 perak itu tahun lalu, dan sempat terbang sampai ke berapa ribuan ya waktu itu ya. Kita coba ya 1 tahun belakangan ya. Nah, itu sempat terbang ke berapa ribu nih? 4.000 kalau nggak salah. Kok setahun belakangan? Mana sih? Pernah nggak sih? Ini gimana liatnya? Kok nggak bisa sih? Coba all. Nah, oke. Sini 4.000 ya, 3.000. Oke, 3.000-an berarti ya.
Nah, waktu itu aku rekomendasikan dari di bawah 100 perak itu di bulan berapa ya? Ya di 2020 ya waktu itu, dan nggak ada yang peduli. Ya udah, sebenarnya aku juga nggak peduli karena ini masih bisa dianggap micin waktu itu ya. Nah, tapi dengan beredarnya sekarang, memang dia udah lama website sendiri ya. Dia punya website sendiri, kalian bisa lihat di sini ya, vChainstats.com. Nah, dia punya blockchain sendiri, tapi ini adalah layer 2 daripada si Ethereum. Awalnya dia si Ethereum gitu ya. Nah, kemudian dia udah buat BEP20 dan auditnya di Slowmiss. Nah, kalau dilihat VeChain ini ngapain? Ya, ini adalah salah satu koin daripada Singapura. Yang mana di sini ya, public blockchain yang tentu saja di sini untuk masalah-masalah ekonomi ya. Misalnya ya, tentang pengaplikasian perdagangan, kemudian penjualan dan segala macam ya. Jadi dia berfokusnya membangun perekonomian dan mempermudah transaksi-transaksi dalam ekonomi dengan ramah lingkungan. Jadi FET ini ada dua. Yang pertama adalah FET-nya sendiri dan kemudian Vito. Vito ini energinya ya. Contohnya itu Neo ya, ada Neo dan juga Neo gas. Jadi di sini ada FET, ada juga Vito. Jadi Vito ini adalah sebagai gasnya. Jadi kita nggak bisa bakar gasnya ini pakai FET. Kenapa ya? Karena dia udah blockchain sendiri ya. Ini udah blockchain sendiri. Jadi kalau dulu ya masih bisa. Kalau sekarang udah blockchain sendiri, jadi dia energinya butuh dari Vito ini ya. Nah, jadi ini sebenarnya ada bisnis yang paling orang pakai ini adalah untuk business activities dan juga financial activities. Ya, ini yang paling orang perlukan. Kalau di Singapura ini kepake banget sih blockchainnya ini ya. Ingat, ini blockchain juga karena dia dari udah mainnet gitu ya. Nah, jujur aja sebenarnya ini Freshlook ini dipakai untuk orang jualan gitu. Jadi kalau menurut aku ini tuh sebuah kemajuan, meskipun kalau orang lihat mungkin biasa aja, tapi Fed ini udah mengeluarkan yang namanya stablecoin dari Fed, yaitu adalah VUSD ya. VUSD Fed ya. Ini dia udah sudah mengeluarkan yang namanya stablecoin sendiri, tapi memang nggak terlalu booming gitu ya, belum maksudnya. Nah, kontraknya kalian bisa lihat juga di sini, kontraknya ini menggunakan Fed ya. Nah, VUSD udah baru di rank 3000-an, oke, nggak masalah ya. Tapi Fed ini udah mengeluarkan teknologi sendiri dan merupakan salah satu sponsor untuk Piala Dunia 2023 ya. 2022, selain si teman di atasnya yaitu Algo. Nah, jadi mereka dua ini dipakai gitu. Nanti kita lihat sponsornya seperti apa dan kita bertemu di video selanjutnya.